hari ini kita akan sosialisasi pelaksanaan tugas akhir. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan doa ini tugas akhir kita nantinya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Untuk sosialisasi tugas akhir ini ada beberapa aspek yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait topik, kemudian terkait regulasi atau ketentuan, kemudian yang ketiga adalah terkait jadwal. Jadi nggak terlalu banyak seperti kuliah gitu ya. Jadi yang penting topik, kemudian jadwal, dan ketentuannya sudah tersampaikan ke adik-adik semua. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja supaya jelas gitu ya. Oke. Nah ini sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan susunan panitia untuk tugas akhir. Untuk penanggung jawabnya yaitu KPS kita, KPS Telekomunikasi Pak Benediction. Kemudian untuk ketuanya, alhamdulillah sekarang yang saya dipercaya sebagai ketua, Pak Rifki Fuadiasani. Kemudian sekretarisnya ada Pak Toto Supriyanto. Kemudian anggotanya ada Pak Rahmat, ya. Kemudian ada Bu Yeni, ada Bu Sita, ada Bu Sri Lestari. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya ke panitia juga gitu ya. Oke, selanjutnya untuk administrasi pelaksana itu ada Mas Mul atau Pak Mulyanto, kemudian ada Bu Endang Heri Prihatin yang ada di gedung D ya. Bu Endang tahu semua kan ya. Kemudian pembantu pelaksana itu ada Mas Iing, kemudian ada Mas Hari, kemudian ada Pak Nana dan Pak Nurmi. Oke, saya lanjutkan kembali. Mana apanya? Untuk penjelasan selanjutnya adalah topik tugas akhir. Sebelum saya mulai topik tugas akhir, ada yang mau ditanyakan? Tadi panitianya mungkin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke topik tugas akhirnya. Nah, kalau untuk topik tugas akhir, aplikasi yang dibuat itu diutamakan bidang telkom, bukan proses kontrol. Jadi jangan istilahnya hanya proses kontrol itu seperti elektronika gitu ya. Kita cuma ada sensor tapi nggak ada koneksi internet, nggak ada koneksi menggunakan antena, menggunakan RF dan lain sebagainya. Jadi kita ini telkom bukan elektronika. Ya. Nah, untuk topik yang diizinkan itu yang pertama adalah telekomunikasi berbasis IoT. Nah, untuk telekomunikasi berbasis IoT ini, Internet of Things, adik-adik sekalian tahu nggak konsep Internet of Things itu apa? Nggak apa-apa sambil dua arah aja ya supaya paham ya. Iya. Ada yang bisa jawab? Konsep Internet of Things? Tahu Pak? Junior. Junior saya salah. Siapa yang mau jawab? Pak. Arfi, gimana Arfi? Dika mau jawab Pak katanya Pak? Atau enggak? Andika Taruna. Andika. Oh Andika, gimana Andika? Mau bahas tentang IoT. Yang saya pahami dari IoT itu adanya komunikasi dua arah Pak. Jadi ada komunikasi dua arah maksudnya gimana? Sama ada penerima juga. Terus dari si penerima itu ada action balik juga Pak ke si pengirim. Kalau misalkan nih contohnya kita menggunakan sensor. Kemudian data sensor itu kita terima ke handphone misalkan, tapi menggunakan access point lokal gitu. Itu IoT bukan? Bukan Pak. Bukan ya. Jadi kalau IoT itu kan namanya Internet of Things. Iya. Kalau Internet of Things itu kan segala macam perangkat, baik itu perangkat elektronik gitu ya. Nah, itu terhubung ke internet. Jadi perangkat-perangkat tersebut mempunyai IP, ya kan? Mempunyai IP address. Jadi kalau kita sebut sebagai IoT, misalkan kalian buat monitoring ikan lohan gitu kan. Nah, pada saat monitoring ikan lohan kan ada sensor ya, ada sensor pH gitu kan. Nah, sensor pH itu dikoneksikan kemana? Ke internet kan.
Nah, itu dinamakan sebagai IoT. Jadi kalau kita tidak bisa mengakses dari mana saja gitu, tidak bisa mengakses menggunakan internet, itu bukan merupakan IoT. Nah, untuk perangkat-perangkat lainnya itu contohnya untuk IoT itu misalkan menggunakan ESP32, ya kan? Pernah pakai ESP32 nggak? Arduino ESP32. Ada yang pernah pakai ESP32? Atau Raspberry gitu, ada yang pernah pakai? Kalau megang langsung belum pernah Pak, baru pernah lihat videonya sih Pak. Kalau di praktek dosen lain ada yang pernah coba pakai ESP32 nggak atau Arduino? Iya, dia di mana tuh itu? Waktu itu Pak Agus sempat pakai Raspberry itu kali. Oke, berarti di sini kenapa menggunakan ESP32? Kenapa menggunakan Raspberry? Karena ESP32 itu dia adalah Arduino yang mempunyai modul Wi-Fi, ya kan? Nah, dengan modul Wi-Fi ini kan dia pasti mempunyai IP kan? Nah, karena dia mempunyai IP, otomatis dia bisa akses ke internet. Itu menggunakan ESP32. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Raspberry. Nah, Raspberry juga kan dia microcontroller atau microprosesor yang sangat canggih. Dia punya modul Wi-Fi, dia punya modul display, dan lain sebagainya. Jadi, untuk perangkat yang digunakan untuk IoT itu biasanya menggunakan Arduino ESP32 atau Raspberry. Jadi kalau misalnya menggunakan Arduino biasa, ya nggak bisa, karena dia tidak bisa terkoneksi ke internet. Jadi nanti Arduino punya IP address, gitu ya. Jadi ESP32 itu Arduino mempunyai IP address. Kemudian di sini telekomunikasi berbasis IoT ini juga harus yang tepat guna. Jadi jangan asal bisa mendeteksi data dari sensor aja, tapi data dari sensor itu bisa dianalisa, menghasilkan action dari perangkat yang lain. Contohnya simpelnya gini yang tepat guna. Misalkan tadi balik lagi ke ikan lohan ya. Jadi pada saat si sensor pH yang ada di akuarium itu mendapatkan data pH, nanti data itu dikolektif, dikumpulkan, nanti dianalisa. Kira-kira selama 1 minggu itu si ikan lohan itu pH berapa sih yang direkomendasikan gitu. Nah, kalau misalnya yang udah ada data itu kan sama seperti ini ya, sama seperti big data, tapi big data secara skala kecil di sini. Jadi istilahnya IoT yang benar-benar tepat guna, jangan IoT yang hanya membaca data sensor. Itu ya. Paham nggak? Adik-adik sekalian, yang cantik, yang ganteng. Paham, Pak. Paham Pak. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, tanya aja bebas ini. Nggak ada. Izin tanya Pak. Berarti kan kalau misalkan dari data yang kita dapat data mentah ya Pak ya? Setidaknya ada satu kali pengolahan saja atau gimana Pak? Ada pengolahan dan ada keputusan. Jadi istilahnya nantinya teknologi IoT itu bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat gitu, yang tepat guna tadi yang saya bilang. Jadi bukan hanya baca data sensor. Jadi begitu ceritanya. Jadi harus data yang sudah tersampaikan di internet gitu kan. Tapi data tersebut bukan data mentah, tapi data yang sudah matang gitu ya. Jadi nanti ada belajar statistika juga di situ. Karena kita membutuhkan TA yang benar-benar tepat guna ke masyarakat gitu ya. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, mau tanya dong, Pak. Dia gimana, Sadam? Saya masih bingung, Pak. Maksudnya data mentah sama data matang itu gimana sih, Pak? Kalau data mentah ini begini yang tadi disebutkan sama Dava, misalkan data pH, ya kan? Misalkan dia sudah ada data pH selama 1 minggu, per 3 jam sekali dia mengkolek data pH. Itu kan data pH itu dia cuma data aja kan? Kita nggak tahu data pH ini fungsinya untuk apa gitu. Nah itu dinamakan data mentah. Tapi kalau data matang, data yang sudah bisa diimplementasikan itu dianalisa di situ. Kira-kira pH berapa sih ikan lohan itu yang direkomendasikan supaya dia bisa tidak mati gitu kan, bisa sehat gitu. Nah itu kan data jadi kan. Jadi ada data mentah dianalisa menghasilkan data
jadi gitu. Outputnya seperti itu. Karena udah naik. Gimana Sadam? Kacau, harga laptop. Oke Pak, paham Pak. Oke, kita lanjutkan topik yang kedua ya. Yang kedua itu adalah teknologi fiber optik dan implementasinya. Nah, di sini di lab Telkom ini kan kita punya fiber optik ya. Udah pernah lihat nggak fiber optik dari OLT ke ONT yang ada di lab? Sudah kan ya? Yang di sebelah labnya Bapak bukan sih Pak? Di sebelah ruangannya Bapak? Kalau IoT itu kan yang terhubung misalkan dari di lantai 2 lab Telkom kan ada ruangan tuh. Di situ ada OLT-nya, sumbernya dari situ. Kemudian kalau lihat di tangga itu ada audisi yang ketempel ada kabel fiber optik. Nah, ini sebenarnya di lab Telkom kita sudah ada fiber optik ini, topologi FTTH gitu. Jadi adik-adik semua bisa mengimplementasikan, misalkan fiber optiknya untuk apa nih gitu. Misalkan untuk monitoring ruangan gitu, ataupun misalkan untuk layanan triple play yang ada di Telkom. Tapi yang jadi concern di sini adalah implementasi itu jangan yang sudah dikerjakan kakak kelas gitu ya. Jadi apabila mungkin sama dengan yang dikerjakan kakak kelas, tapi harus ada pengembangannya di situ. Ini syaratnya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang benar-benar persis sama, kita tolak di proposal. Jadi kalau yang emang ada passion di fiber optik, silakan mengerjakan fiber optik ini. Ada yang mau tanya terkait fiber optik? Izin tanya lagi Pak. Oh iya, silakan. Untuk fiber optik, apakah disediakan alat menganalisanya seperti OTDR, OPM gitu nggak Pak? Pasti membutuhkan itu buat di laporan tugas akhirnya. Jadi di laporan tugas akhir kan kita misalkan buat aplikasi si fiber optik untuk apa gitu kan. Nah, itu kita ukur. Misalkan ukur redaman gitu. Selain itu misalkan kalau ada pada saat kejadian itu ada masalah jaringan putus, misalnya menggunakan OTDR. Nah, istilahnya tergantung judul yang adik-adik semua buat. Gitu ya. Jadi ya pastinya kan mengukurnya menggunakan OPM gitu kan. Kemudian mengecek redaman yang ada di splitter gitu kan. Nah, itu kan istilahnya Telkom gitu kan. Penguasaan yang dibutuhkan di lapangan kerja gitu. Itu harus diperhatikan. Yang lainnya, Dava sudah jelas Dava? Dan itu maksud saya apakah dari kampus menyediakan alatnya atau kita menyediakan sendiri, begitu Pak? Benar Pak. Alat OTDR itu ya. Kalau OTDR kan kita punya di lab. Begini nih. Jadi bisa menggunakan alat itu untuk mengukur performansi, mengukur kesalahan atau putus yang ada di kabel gitu kan. Kemudian mungkin kalau misalnya mau coba splicing, nanti di laporan juga dimasukkan situ splicing. Oke. Makasih ya Pak, sudah. Makasih rokoknya. Baik Pak. Gorengan Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, fabrikasi antena dengan pengaplikasian sesuai perkembangan teknologi di bidang Telkom. Jadi kalau misalkan adik-adik semua ada yang tertarik di bidang antena, misalkan membuat sebuah antena microstrip gitu kan, atau antena yang lain. Nah, di sini untuk pengukurannya itu di lab Telkom kita sudah punya gitu. Jadi nggak harus ke Bandung, ke LIPI Bandung gitu. Jadi misalkan kita mau buat antena WiFi microstrip, nah kita tinggal ukur aja PSWR, return loss gitu kan, dengan yang ada di lab Telkom kita. Jadi fabrikasi antena ini ya mungkin adik-adik sekalian pernah menggunakan CST. Nah, CST itu kan untuk simulasi. Nah, selain CST untuk simulasi, kita perlu juga fabrikasinya, realisasi antena yang kita butuhkan itu seperti apa gitu kan. Itu ya. Ada yang menanyakan terkait antena, ada yang minat bikin antena apa gitu? Antena? Ya, gimana Niko?
Iya. Iya, pastikan kalau bikin antena, misalkan nanti kalian ada satu kelompok itu ada 2 orang kan. Ya, jadi satu yang bikin antena, satu yang aplikasinya. Jadi misalkan ataupun gini, antena yang satu di antena transmitnya, yang satu di antena receive-nya. Jadi harus ada pengaplikasiannya di situ. Jangan cuma buat antena, ngetes, tapi harus ada pengaplikasiannya. Paham, Niko? Ada yang bertanyakan lagi? Paham ya? Oke. Selanjutnya, yang lain ada yang mau ditanyakan terkait antena? Kalau sudah, saya lanjut ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Nah, di sini ada topik radio frekuensi. Yaitu radio frekuensi itu banyak ya, ada seluler, ada LoRa, ada Wi-Fi, ada AM, ada FM gitu ya. Nah, maksudnya di sini radio frekuensi ini, misalkan kalian mau buat Open BTS, mini Open BTS, nah itu diperbolehkan gitu ya. Tapi di sini yang kita tonjolkan itu bukan dari biaya, tapi dari kompleksitas yang ada gitu kan. Nah itu tentang radio frekuensi. Nah itu ada seluler, tadi kan mini Open BTS. Kemudian LoRa itu misalkan kalau di kakak tingkat kalian tuh terkoneksi dengan Raspberry. Jadi dia untuk komunikasinya itu menggunakan LoRa sebagai pengirim dan LoRa sebagai penerima gitu misalkan. Nah kalau LoRa itu kan frekuensinya di bawah 1000 kan, 700 gitu. Itu kan istilahnya semakin kecil frekuensi, semakin jauh coverage-nya, semakin jauh jangkauannya. Itu yang LoRa ya. Nanti bisa di combine dengan Raspberry ataupun di combine dengan ESP32. Kemudian ada Wi-Fi, ada amplitude modulation. Itu misalnya mau bikin perangkat pemancar AM dan FM gitu. Nah, atau bikin simulasi terkait dengan AM dan FM. Nah, itu tentang radio frekuensi. Ada yang ditanyakan terkait radio frekuensi? Ada yang ditanyakan terkait radio frekuensi? Ini supaya clear ya, kalau nanti tiba-tiba bingung mau bikin topik apa gitu kan, nah itu nanti repot, nanti nggak kelar proposalnya. Gitu. Kalau tidak ada, saya share lagi ya yang selanjutnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa hubungin saya atau panitia yang lain, gitu ya. Kemudian ada pemancar TV atau radio. Nah ini bisa untuk komunikasi satelit, udah bisa untuk terestrial, bisa untuk fiber optik dan koaksial, gitu ya. Jadi misalkan kalian bikin pemancar TV di frekuensi UHF, nah ini untuk perangkatnya menggunakan satelit, ataupun menggunakan pemancar UHF, atau menggunakan fiber optik, atau koaksial, atau DVB kabel gitu ya. Nah, itu untuk membuat pemancar TV atau radio. Oke. Selanjutnya ada program simulasi bidang telekomunikasi. Nah ini kalau misalnya kalian mau bikin simulasi, tapi ini khusus di bidang telekomunikasi ya. Jadi misalkan kalian mau bikin simulasi untuk modulasi IPSK ataupun IAM. Nah itu kan bisa menggunakan MATLAB aplikasinya, bisa menggunakan Visual C++. Nah itu kalian di situ bisa membuat. Tapi isinya itu parameter-parameter telekomunikasi, modulasi gitu kan. Nah itu masukinnya di situ. Ada pertanyaan di program simulasi bidang telkom? Mungkin selain modulasi ada teknik switching MPLS gitu kan. Nah itu bisa juga. Ada yang ditanyakan yang lain? Ini nggak apa-apa, tanya aja ya. Kalau masih bingung, kalau masih ragu, silakan ditanyakan saja. Mas, saya mau tanya, Kalau Pak. tidak ada, saya... Oh ya, gimana? Ada. Berarti Pak itu yang program simulasi di bidang telekomunikasi. Itu semuanya berbasis software aja Pak, berbasis simulasinya aja. Nggak perlu ada alat dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan namanya simulasi kan basisnya kan software di situ. Jadi
ya mungkin kalau simulasi ini ya bukan berdua tapi sendiri gitu kan, karena bisa dikerjakan sendiri. Kecuali kalau simulasi ini mau dikoneksikan dengan hardware, itu bisa berdua untuk menyelesaikannya. Nah, ini kan kayak kita bikin program, tapi programnya itu di bidang telekomunikasi. Itu Sadam. Oke, makasih Pak. Oke, selanjutnya nih penelitian dosen yang akan diteliti sesuai bidang telekomunikasi. Nah, misalkan dosen pembimbing adik-adik semua ada suatu penelitian. Nah, kalau misalnya direkomendasikan untuk mengerjakan penelitian tersebut, ya silakan. Gitu. Tapi asalkan penelitian itu di bidang sesuai bidang telekomunikasi. Nanti kan bisa bagus di situ. Nanti bisa disupport sama dosennya gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi, tapi syaratnya harus sesuai bidang telekomunikasi. Oke, bisa saya lanjutkan? Lanjut Pak. Oke, selanjutnya modulasi. Nah, ini modulasi ini, misalkan kalau kalian masih ingat gitu di modulasi terkait dengan modul di sistem telekomunikasi. Itu kan ada modulasi AM, modulasi FM gitu. Kemudian ada modulasi ASK, FSK. Nah, kalau misalkan kalian mau buat modulasi tersebut, nah itu dipersilahkan. Cuma yang jadi permasalahan itu untuk modulasi. Misalkan modulasi AM, FM itu ya perlu toleransi yang sangat tinggi. Modul-modulnya itu tidak bisa sembarangan. Nah, itu yang penerima TV atau radio gitu. Kalau untuk fiber optik ya mungkin silakan saja untuk membuat modulasi terkait fiber optik, misalkan teknik splicing, teknik pengecekan OTDR, tapi ini modulasi ini yang lengkap gitu, yang sesuai dengan bidang telekomunikasi. Kemudian modulasi radio frekuensi. Nah, itu pernah dengar juga kan dari kakak tingkat kalian ada yang membuat modulasi. Cuma yang jadi masalah itu modulasi ini kadang-kadang pada saat pengujian, kalau misalkan tidak presisi, tidak toleransinya sangat tinggi ya, tidak bakal kelihatan hasilnya gitu. Itu yang modulasi. Jadi harus benar-benar fokus di sini sampai selesai modulasinya. Kemudian dan lain sebagainya. Untuk topik ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada topik yang kurang dimengerti gitu terkait tugas akhir Telkom ini. Riza mau menanyakan Riza? Atau yang lain? Terkait topik ada masalah nggak? Udah dapat judul proposal? Oke ya, ini topiknya sudah saya jelaskan. Nanti kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, mungkin malu gitu kan, nanti bisa ketemu saya langsung gitu. Ini cuma bagian lain. Itu ya. Kemudian untuk PKM, judul PKM yang diterima dikti dapat diajukan sebagai judul tugas akhir, tapi harus disesuaikan dengan bidang telekomunikasi. Gitu ya. Jadi misalkan adik-adik sekalian mau mengajukan judul PKM gitu kan, kemudian diterima, itu bisa dijadikan sebagai judul gitu, judul tugas akhir. Tapi ya istilahnya PKM itu harus sesuai dengan bidang telekomunikasi. Ya mungkin nanti kalau ada informasi PKM bisa langsung diajukan gitu ya. Oke, selanjutnya untuk catatan yang harus diperhatikan ini ketentuannya. Tugas akhir yang dibuat harus yang pertama adalah tepat dalam penggunaan teknologi dan masuk logika. Nah, ini maksudnya di sini kan ada tuh misalkan membuat tugas akhir pengecekan pH orang mabuk gitu kan. Nah, itu kan istilahnya untuk menguji tugas akhirnya kan harus minum alkohol gitu ya. Jadi itu tidaklah masuk logika gitu kan. Istilahnya jangan yang asal-asalan untuk judulnya gitu. Nah, itu harus tepat dalam penggunaan teknologi dan masuk logika. Sesuai alatnya yang dipakai. Kemudian alat tugas akhir yang dibuat harus ditempatkan dalam casing atau box terbuat dari aluminium. Nah, ini di bengkel sudah membuat box kan. Nah, ini diimplementasikan itu di tugas akhir. Jadi membuat box, membuat
akrilik dan sebagainya. Nah, itu harus diimplementasikan di tugas akhir. Jadi alat yang adik-adik sekalian buat harus dibungkus di dalam yang buat box. kan termasuk dokumen perusahaan. Kemudian bahan lain yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan akrilik, kayu, dan lain-lain. Misalkan untuk untuk casing itu nggak cukup pakai aluminium gitu. Misalkan butuh akrilik ya silakan aja gitu. Untuk kayu ya silakan. Cuma ya harus dibuat sendiri box-boxnya itu. Gitu. Jangan dimintakan dibuatkan orang lain. Gitu. Nanti nggak ada skillnya di situ. Oke ya. Selanjutnya casing atau box alat tugas akhir harus dibuat sendiri. Nah, kalau diketahui dibuatkan orang lain, nah itu nanti ada konsekuensinya. Oke, selanjutnya dilarang membeli atau dibuatkan pihak lain. Nah ini apalagi? Gitu. Jadi kalau misalkan ada jasa buat tugas akhir, kita mengetahui dan pada saat sidang tidak mengerti gitu kan, nah itu pasti bakal repot nanti. Itu ya. Jadi jangan membeli atau dibuatkan pihak lain. Kemudian tempat pelaksanaan dan pembuatan tugas akhir itu harus di lab Telkom dan bengkel Telkom. Jadi buat itu jangan di tempat lain, harus di kampus. Nanti pada saat membuat tugas akhir itu, adik-adik sekalian harus mengisi absen di situ. Jadi bisa diketahui siapa saja yang minjam, siapa saja yang mengerjakan tugas akhir, gitu. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini mengisi absen kehadiran mengerjakan TA. Nah ini perlu diperhatikan juga. Tugas akhir dapat dikerjakan dalam perorangan atau kelompok. Satu kelompok, 2 mahasiswa atau lebih, disesuaikan dengan tingkat kompleksitas sistem. Jadi yang saya sebutkan tadi, untuk untuk jumlah kelompoknya itu bukan hanya tidak dilihat dari biaya pengeluaran dari bikin alat, tapi ya yang kita lihat adalah kompleksitas pembuatan sistemnya. Seberapa kompleks sih alat yang dibuat? Nah itu akan jadi pertimbangan kita pada saat pengajuan proposal. Ada yang ditanyakan? Oh, izin bertanya Pak. Iya gimana Arfi? Pak kan untuk dari Telkom ini sendiri kan ini kan untuk orangnya ganjil tuh ya. Nah, berarti kan ada yang satu orang ini antara jadi satu kelompok 3 orang atau satu kelompok ini jadi cuma 1 orang Pak. Apakah diperbolehkan Pak kalau misalkan di satu kelompok ini cuma 1 orang? Masih Pak. Nah ini yang seperti yang saya buat tadi, diperbolehkan. Ini kan di sini disebutkan satu kelompok 2 mahasiswa atau lebih, disesuaikan dengan tingkat kompleksitas sistem. Misalkan nanti pada saat proposal yang 3 orang ini dia mengajukan, tapi tugas akhir yang mereka buat itu sangat sederhana, ya pasti kita tolak yang 3 orang itu. Atau misalkan yang 1 orang gitu, yang 1 orang dia sangat kompleks, itu kan nggak fair jadinya kan. Yang lain 2 orang ini cuma 1 orang tapi kompleksitasnya itu sangat kompleks gitu kan. Nah itu harus diperhatikan. Boleh 3 orang asalkan lebih kompleks alat yang dibuat. Jadi misalkan kalau yang 1 orang membuat antena penerima gitu, penerima wifi. Kalau misalkan yang 3 orang jangan cuma membuat antena penerima aja, atau jangan hanya membuat antena pengirim aja. Nah itu kan harus dilihat di situ terkait kompleksitasnya. Seberapa kompleks sih alat yang mereka buat gitu. Nanti di sidang proposal kita lihat di situ. Oke, itu dulu Arfi. Oke Pak, makasih Pak. Sudah jelas Arfi? Jelas Pak. Oke. Sekarang ini dosen pembimbing TA, ini sama seperti dosen pembimbing PKL ya. Jadi sudah ada masing-masing anak punya dosen pembimbing. Kemudian di sini untuk pengumpulan proposal pertama, yaitu tanggalnya diperhatikan ya, tanggal 3 Februari sampai 4 Februari 2021. Itu pengumpulan proposal pertama. Tempatnya di mana? Di lab Telkom. Nanti diberikan ke Bapak Mulyanto. Waktunya paling telat itu jam 3 sore. Jadi di atas jam 3 sore, Mas Mul tidak akan menerima proposal yang akan diberikan. Kemudian jumlah proposal yang diberikan itu ada 5 rangkap, ya kan? Dijilid lakban dan ditandatangani pembimbing. Jadi nanti pada saat pemberian proposal harus ada 5 rangkap. Kemudian
seleksi proposal yang pertama itu oleh panitia tugas akhir pada tanggal 8 Februari sampai 11 Februari 2021. Tapi kalau kita kasar, Ini tanggal 8 sampai 11 kita seleksi proposalnya, yang mana yang kita terima, yang mana yang kita tolak, yang mana yang kita terima dengan catatan. Kemudian pengumumannya itu hari Selasa tanggal ini pengumuman proposalnya, bentar, saya ada yang salah ketik di sini. Bentar ya. Kita lihat di sini aja nih supaya gampang melihatnya. Yes, nah ini terlihat kan? Ini tadi seleksi proposal tanggal 8 sampai tanggal 11. Nah ini pengumuman proposalnya ini bukan tanggal 16 ya. Nanti kita kita umumkan sesuai dengan kapan selesai seleksi proposalnya. Jadi yang terpenting itu yang kalian perhatikan, pengumpulan proposalnya 3 sampai 4 Februari, seleksinya 8 Februari sampai 11 Februari. Nah, untuk pengumpulan proposal yang kedua, nah ini tanggal hari Senin, tanggal 22 Februari 2021. Kemudian seleksi proposal kedua tanggal 23 Februari 2021. Pengumumannya tanggal hari Kamis tanggal 25 Februari 2021. Nah ini yang tadi yang pengumuman proposal ini asumsinya tadi 16 Februari, maksudnya bukan 16 Januari ya. Jadi diganti nanti 16 Februari 2021. Gitu ya. Jadi bulan Februari ini kita fokus untuk seleksi proposal. Untuk pengerjaan tugas akhir, misalkan di seleksi proposal pertama itu misalkan 16 Februari ya, udah diterima. Nah itu bisa langsung tanggal 17 Februarinya itu udah bisa langsung mengerjakan gitu ya. Ini bukan 17 ya, 17 Februari ya. 17 Februarinya itu bisa langsung mengerjakan. Jadi mulai 17 Februari sampai dengan selesai. Kemudian untuk pendaftaran sidang tugas akhir untuk batch 1 ini diperhatikan juga ya. Ini jangan sampai nanti pada saat pendaftaran sidang tugas akhir itu dilama-lamakan gitu. Pak, saya belum selesai, Pak. Nah, itu ini harus tanggal 12 Juli sampai 13 Juli ini harus benar-benar siap semuanya ya untuk pendaftaran sidang tugas akhir. Kemudian sidang tugas akhir batch 1 itu dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai tanggal 16 Juli 2021. Ini masih tentatif juga, disesuaikan dengan keadaan nanti. Kemudian untuk pendaftaran sidang tugas akhir batch 2 itu adalah tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 16 Juli. Jadi pada saat sidang tugas akhir batch 1 dilakukan, misalkan ada yang mau mendaftar batch 2 ini. Jadi misalkan pada saat namanya sidang, ada yang mau daftar ya silakan, nanti bisa langsung ke Mas Mulyanto di situ. Kemudian untuk sidang tugas akhir batch 2, 19 Juli sampai tanggal 30 Juli 2021. Nah, misalkan ada yang nggak daftar, berarti sidang tugas akhirnya itu tahun depannya lagi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan udah sampai sini nggak ada yang daftar, itu tahun depannya lagi. Dan satu lagi, pada saat kalian ini misalkan, antar lagi sidang 2, tiba-tiba sidang 2-nya penuh, waktunya kurang, nah itu berarti tahun depan. Nah itu yang harus diperhatikan. Jadi harus disesuaikan dengan progres yang sudah dikerjakan. Jangan menunda-nunda melaksanakan tugas akhir. Itu ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan, batas revisi sidang tugas akhir itu, ini terakhir hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. Lewat tanggal 16 Agustus, maka sidang tugas akhir akan diundur tahun depan nanti untuk anak yang belum menyerahkan revisi sidang tugas akhir. Kemudian batas akhir serah terima alat. Jadi misalkan udah direvisi alatnya, kemudian dirapikan laporannya gitu kan. Nah, itu bisa range waktunya itu antara tanggal 18 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Nah, apabila melewati tanggal 24 Agustus ya dianggap yudisium tahun depan atau wisuda tahun depan atau lulus tahun depan. Itu ya. Ini yang diperhatikan tanggal-tanggalnya nih, jangan sampai jadi misalkan wah udah waktu sidang tugas saya tapi progres saya masih kurang nih gitu. Jangan sampai mepet gitu. Ini yang harus diperhatikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait tanggal di sini? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin tanya Pak. Iya. Andainya di saat
pendaftaran sidang pertama itu kan 12 sampai 13 Juli ya Pak ya. Itu kurang lebih di hari Senin dan Selasa. Dan sidangnya itu kan di hari Kamis dan Jumat. Sidangnya untuk batch pertama itu masih tentatif, tapi untuk pendaftaran batch keduanya itu tidak tentatif. Apakah sidangnya itu bisa setelah pendaftaran batch kedua atau gimana Pak? Nah ini pokoknya yang kita lihat di sini pada saat kalian daftar, ini kan kita sudah kasih alokasi 15 sampai 16 Juli ya. Nah sebelum tanggal 15-16 Juli kalau mau daftar ya nanti dipersilakan. Tapi kalau lewat tanggal 16 Juli, ini kan sudah mepet ya. Jadi lewat tanggal 16 Juli itu udah tidak bisa mendaftar. Nah ini maksudnya tentatif ini ya nanti kan kalau misalkan ada perubahan nanti menyesuaikan pendaftaran juga untuk yang sidang. Ini kan kita namanya jadwal juga kan tidak mengetahui kondisi tahun depan kan. Jadi perlu perubahan nggak jadwalnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi target kita itu ya ini tanggal-tanggal yang sudah ada. Jangan sampai melebihi tanggal tersebut. Karena kalau misalnya melebihi tanggal tersebut nanti kita laporan ke jurusan atau laporan ke institusinya ini jadi telat nanti. Jadi nanti kalian nggak bisa yudisium tidak bisa wisuda. Tidak bisa lulus. Jadi ya, pokoknya Juli itu harus sudah selesai semua untuk sidangnya. Nanti untuk revisinya ya bisa sampai tanggal 16 Agustus. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Satu lagi Pak, seandainya seandainya sidang itu saya sidang tanggal 16 Juli. Ternyata di sidang itu saya gagal. Apakah saya perlu daftar lagi di batch kedua atau gimana? Di sidang 2 udah daftar sidang 2 gagal gitu ya? Sidang pertama Pak, di sidang pertama gagal. Apakah sidang perlu pertama. daftar ulang di? Ya nanti kan kalau misalnya gagal kita lihat gagalnya itu sampai mana? Apakah gagal dia harus sidang ulang? Apakah gagal dengan alasan yang lain gitu kan? Nah itu kan disesuaikan. Jadi nanti bisa disesuaikan. Iya. Dava virtual background-nya? Oh beda bajunya. Virtual background-nya beda bajunya Dava itu. Di sini warna merah, di situ warna hitam. Video TikTok nih. Oke ya. Pale. Oke, kayak ada yang mau ditanyakan terkait kawan. Di baju cepet banget Mas. Nanti file ini saya share ke adik-adik semua di grup Telkom. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditambahkan? Saya cukup Pak Rifki, dari Pak Rifki udah cukup. Sudah cukup jelas. Cukup ya mungkin ya. Ingatkan hati-hati dengan tanggal-tanggal tadi. Ingat dengan tanggal tadi ya. Oh iya. Dengan tanggal-tanggal tadi harus diingat itu. Dari segera nyari judul, Pak Tutut mengingatin itu. Iya, jadi jangan mepet ya Pak Toto ya, jangan sampai udah mau akhir baru gitu. Iya. Yang paling pesan itu aja, jangan mepet nyari-nyari judul ya dari sekarang. Ini nggak ada yang tanya lagi ya? Mungkin kalau nggak ada yang tanya, kita sudahi mungkin Pak Toto ya? Iya, kita sudahi aja. Oke. Sebelum kita sudahi, coba sesuai dengan harapan bisa selesai semuanya. Saya doakan juga lancar semuanya dan dilindungi dari segala macam bahaya gitu ya. Amin Pak. Dari COVID dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Dan wisudanya nanti insya Allah bisa offline ya. Jadi nggak online lagi gitu ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih semua. Ya, terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bapak dosen. Terima kasih Pak.